Shalom, puji Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Selamat bertemu kembali di dalam materi penyuluhan hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Puji nama Tuhan. Satu perikop Alkitab kita akan buka di dalam Amos pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Bapak Ibu bisa baca Amos pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami satu perikop ini, saya akan memberikan judul dari pembacaan yang sudah kita baca, yaitu Tuhan memandang serius keadilan. Tuhan memandang serius keadilan. Puji nama Tuhan. Manusia kerap sekali merasa diperlakukan tidak adil, ya. Kita banyak menjumpai slogan-slogan tentang keadilan. Kita juga bisa menemui orang-orang yang kadang-kadang melakukan orasi di pinggir jalan. Kita bisa menemui kadang-kadang di berita, di televisi, di media apapun yang kita bisa lihat, mereka menyuarakan tentang keadilan, ya. Kalau manusia bisa memandang keadilan itu begitu penting, maka Allah yang kita sembah, itulah Yesus Kristus, Dia juga memandang serius tentang keadilan. Tetapi anehnya, saya juga kadang berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Manusia terkadang tanpa sadar menyalahkan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan itu memperlakukan manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak adil. Kita bisa menjumpai bahwa pikiran manusia itu sia-sia. Mereka berpikir bahwa Allah itu tidak adil, sehingga dalam ketidakadilan Allah itu, Allah dengan bebasnya memilih orang, memperlakukan orang, memberkati orang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan menurut kacamata kita sebagai manusia, kita menganggap bahwa itu tidak adil. Mengapa si A diberkati sementara saya tidak? Mengapa si B diberkati, si C diberkati, tapi kok saya kok tidak? Manusia menilai Tuhan seperti itu. Dan memang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Benarkah demikian? Ini pertanyaan yang sangat menggelitik sekali. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Benarkah demikian? Benarkah Allah itu tidak adil? Saya jawab, tidak. Allah adalah Allah yang adil. Allah bukan Allah yang tidak adil. Tergantung dari keyakinan saudara, tergantung dari keyakinan Bapak Ibu Saudara yang sekarang saat ini menonton video YouTube ini. Kalau Anda memandang Allah sebagai Allah yang tidak adil, maka dalam segala pikiran Anda akan berpikir bahwa semua yang dilakukan Allah itu tidak adil. Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Bahkan di dalam keadilan Tuhan, Dia tidak pernah memandang muka. Dia tidak pernah memandang muka. Nah, dalam kitab Amos ditunjukkan bagaimana Allah adalah Allah yang adil. Dalam kitab Amos ditunjukkan bahwa Allah menghukum bangsa Aram. Itu di pasal 1 ayat 3 sampai 5. Allah menghukum bangsa Filistin. Pasal 1 ayat 6 sampai 8. Allah menghukum Tirus. Pasal 1 ayat 9 sampai 10. Allah menghukum Edom. Pasal 1 ayat 11 sampai 12. Menghukum Amon. Pasal 1 ayat 13 sampai 15. Dan menghukum Moab. Pasal 2 ayat 1 sampai 3.
Semua bangsa-bangsa itu dihukum oleh Allah. Tuhan menghukum bangsa-bangsa di sekitar Israel karena ketidakadilan mereka. Dan Tuhan, Allah kita Bapak Ibu, menyatakan keadilannya dalam hukuman yang dilimpahkannya kepada bangsa-bangsa tersebut. Namun di akhir cerita, Allah pun menyatakan keadilannya kepada Yehuda, kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya. Sekalipun bangsa tersebut adalah bangsa pilihan, namun pada saat mereka melakukan sesuatu yang tidak Tuhan perkenankan, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menyatakan hukuman sebagai bukti keadilannya. Allah menyatakan keadilan kepada bangsa tersebut, suatu keadilan yang tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan melalui Amos selalu berkata, ada 3, bahkan 4 sebagai kalimat pembukanya ya, untuk menyatakan hukuman bagi bangsa Yehuda dan juga Yehuda. Juga dilanjutkan dengan kalimat, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Satu kalimat yang sangat tegas sekali. Aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Artinya bahwa sedikit saja pelanggaran yang dilakukan oleh Aram dan bangsa-bangsa lainnya, maka Tuhan akan menghukum dan mengadili mereka. Apalagi banyak pelanggaran, Tuhan pasti, dan itu sudah pasti, akan menghukum mereka, dan mereka tidak dapat mengelak dari hukuman Tuhan. Allah kita tidak pernah menarik keputusannya karena dosa, dan Ia tidak akan kompromi dengan dosa. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, saya akan menegaskan kepada kita dalam renungan ini bahwa bagaimana Allah menyatakan keadilannya, bagaimana Allah menyatakan keadilannya. Puji Tuhan. Yang pertama, kita melihat Damsyik atau bangsa Aram berlaku tidak adil terhadap Gilead. Dikatakan bahwa mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik. Hal ini merupakan suatu penggambaran dari apa yang dilakukan bangsa Aram terhadap Gilead, penduduk Israel di bagian utara. Apa artinya Gilead yang diirik dengan eretan pengirik? Nah, sebelum bangsa Aram melakukan kejahatan dan ketidakadilan, hal ini sebelumnya telah dinubuatkan oleh Elisa pada 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 7 sampai 15. Di mana pada saat Elisa datang ke tempat Raja Aram berada, karena Raja Aram yaitu Ben-Hadad II namanya, dalam keadaan pada waktu itu sakit ya. Pada saat itu Hazael masih menjadi pegawai istana. Pada saat itu Ben-Hadad II meminta Hazael bertanya kepada Elisa, apakah ia akan sembuh? Sebuah pertanyaan yang penuh dengan harapan. Tuhan, apakah Tuanku itu akan sembuh? Kemudian Elisa menjawab bahwa ia akan sembuh. Namun sebelum itu Tuhan telah menunjukkan kepada Elisa bahwa Ben-Hadad II akan dibunuh, dan hal itu benar adanya. Sebab Hazael dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 15, sehingga nanti Hazael yang akan menjadi Raja Aram sebagai Ben-Hadad ketiga. Dalam percakapan itu Elisa menyampaikan nubuatannya sambil menangis. Elisa menangis karena ia melihat perlakuan yang kejam yang kelak akan dilakukan oleh Hazael pada saat ia menjadi Raja Aram yang selanjutnya. Sebuah kesedihan yang
yang menurut saya yang pasti nanti akan terjadi, sehingga sebelumnya Elisa sudah bisa merasakan kesedihan seperti apa. Hazael sebagai pendeta 3 melakukan kejahatan sebagaimana yang Elisa nubuatkan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 12, Hazael berkata, "Mengapa Tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah." Suatu kondisi, suatu keadaan yang mengerikan sekali. Bahkan digambarkan dengan sangat jelas bagaimana proses eksekusi, sama seperti Al-Ghudju yang eksekusi orang yang terpidana mati. Sungguh mengerikan sekali, Bapak Ibu Saudara. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh Aram terhadap Gilead. Mereka memperlakukan dengan sangat tidak adil dan keji. Bukan hanya membakar kota, namun perempuan yang mengandung pun perutnya dibelah agar tidak ada lagi keturunan dari Gilead. Sebuah pencegahan yang sia-sia. Tetapi Allah memandang serius kejahatan tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh Aram terhadap Gilead. Dengan inilah Bapak Ibu, Allah menyatakan keadilannya. Allah menghukum bangsa Aram. Dikatakan bahwa aku akan melepaskan api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri bin Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan pintu, palang-palang pintu Damsyik. Tuhan menyatakan keadilannya dengan menghukum bangsa Aram. Allah mengirim dan memakai bangsa Asyur untuk menghabisi Aram, sehingga Aram mengalami kekalahan yang sangat dahsyat, hingga tempat yang paling aman dalam kerajaan, yakni istana dan Puri, pun habis dimakan api. Satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memakai Asyur? Karena Allah memakai Asyur untuk menghukum bangsa Aram. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa perbuatan mereka yang keji akan dibalaskan lebih keji lagi. Perbuatan mereka yang tidak adil akan dibalaskan lebih lagi. Sebuah pembalasan dari Allah yang, saya memakai bahasa double ya, double. Juga dikatakan melenyapkan penduduk dari Bikiat Awen serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden. Hal ini merupakan keadaan, situasi, gambaran bagaimana Allah menunjukkan kepada penduduk bangsa Aram ya. Bikiat Awen dan Bet Eden bukanlah nama tempat, melainkan sebuah penggambaran yang diberikan bagi bangsa Aram. Bikiat Awen artinya adalah lembah kefasikan, dan Bet Eden adalah tempat kesenangan. Ini Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Allah melenyapkan semua penduduk dari lembah kefasikan tersebut, dan semua pembesar-pembesar bangsa Aram juga dilenyapkan dari tempat kesenangan yang penuh dengan hawa nafsu. Allah menyatakan keadilannya dengan mengalahkan bangsa Aram sampai mereka kalah. Bapak Ibu, demikianlah dikatakan, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke kota Kir, firman Tuhan, untuk menyatakan keadilannya. Maka Allah membuang bangsa Aram ke kota Kir. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu, kenapa Allah harus membuat bangsa Aram ke Kir, ke kota Kir? Dalam Amos pasal 9 ayat yang ke-7 berkata demikian. Dikatakan bahwa Allah pernah menuntun keluar Israel dari Mesir
membebaskan Filistin dari Kaftor dan Aram dari Kir. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Aram sebelumnya pernah Tuhan tolong dan dibebaskan dari pembuangan. Namun pada saat mereka mulai berlaku tidak adil terhadap bangsa lain, maka Allah menyatakan keadilannya dengan mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Allah menghukum bangsa Aram dengan membawa kembali Aram ke titik nol dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membuat sebuah kesimpulan dari renungan singkat yang kita bisa pelajari pada saat ini, bahwa Allah sangat menentang ketidakadilan. Mengapa demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Bahkan ada lagu yang mengatakan, Kau Allahku yang adil. Itu menggambarkan sifat Tuhan, menggambarkan sifat Allah kita yang adil. Dalam keadilannya Dia memberkati orang percaya. Dalam keadilannya juga Dia menghukum orang yang berbuat jahat. Manusia selalu berpikir yang tidak baik tentang Tuhan. Tapi saya bersyukur, kita harus bersyukur bahwa Allah kita bukan seperti manusia, tapi Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang adil. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita semua dengan kasih sayang-Nya. Semoga renungan yang singkat ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menonton acara atau penyuluhan agama Kristen pada saat ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.